Artinya bahwa nabi palsu ini merujuk kepada Rasul Paulus, dan tentu ini yang harus sanggah ya. Karena Bang Zuma sudah terang-terangan mengatakan bahwa nabi palsu di sini adalah Rasul Paulus. Oke. Jadi saya buktikan bahwa Rasul palsu ini bukanlah Paulus ya. Pertama-tama di Matius 24 ayat 6 ini ya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Ya. Jadi kedatangan nanti nabi palsu ini ya, dia membawa perang sesuai dengan Matius 24 ayat 6. Sedangkan Rasul Paulus ya, jangankan dia mengajak orang memerangi orang, ya kan, selama hidupnya pun lebih banyak dia di penjara ya. Jangankan dia mengangkat pedang, mengangkat pisau dapur, tetapi Rasul Paulus ini pun mengajarkan untuk mengasihi ya, mengajarkan kedamaian. Galatia 5 ayat 22. Bagaimana mungkin ini kalau ditunjukkan kepada Rasul Paulus ya? Dan kalau kita kembali tadi ya ke Yeremia 3 ayat 1 ya dan 2 ya, nabi palsu di situ adalah mengajarkan kawin cerai. Ya, kita baca agar nanti jangan saya dianggap fitnah dalam hal ini ya. Kita baca ya di Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2 ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ini ya, artinya nabi di sini itu mengajarkan kawin cerai, berarti dihalalkan kalau sudah cerai bisa kembali lagi. Tapi di sini adalah kata Tuhan di sini itu mencemarkan negeri itu. Ya. Ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang seperti seorang Arab di padang gurun. Ini Yeremia, ingat, catat di sana, Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2 ya. Jadi kalau nabi di sini ya mengajarkan ya kawin cerai ya, sedangkan Paulus tadi kalau ditunjukkan kepada Paulus tidak kena, sedangkan Rasul Paulus tadi ya mengajarkan agar orang itu pun kalau bisa, kalau dia sudah, kalau contohnya suaminya atau istrinya sudah mati, sudah meninggal, kalau bisa jangan kawin lagi. Ya, jadi Rasul Paulus ini melarang keras yang namanya perceraian. Ya, melarang perceraian. Ya, jadi sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya kalau kita baca ya, ini ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Saya coba baca ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat ayat 7. Pasal 1 Korintus pasal 7 ayat 10, pasal 7, pasal
7 ayat 10. Ya, oke ya. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya, jadi di sini jelas ya, Paulus melarang perceraian sesuai dengan ucapan Yesus, ya. Kata-kata Yesus di Matius 19 ayat 6. Kita baca Matius 19 ayat 6. Ya, Matius 19 ayat ke-6. Ya. Nah, ini ya, Yesus di sini yang berbicara, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sudah jelas di sini apa yang diajarkan oleh Yesus diteruskan, dipelihara oleh Rasul Paulus. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, satu-satunya agama yang mengajarkan kemudian tentang kesucian terkait dengan hukum laki perempuan itu hanya di Islam. Tidak ada agama, bahkan di Islam itu batasan aurat pun diatur. Ya. Jadi kalau Anda hanya menyinggung Paulus mengajarkan begini, Paulus mengajarkan begitu. Tapi jangan lupa, yang Anda kecam itu justru bertaburan dalam perjanjian lama. Dan Tuhan tidak pernah menghukum kemudian orang-orang yang melakukan pencabulan. Bahkan di dalam perjanjian lama itu perintahnya malah bersinalah, bercabullah, bersinalah. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu ketika mereka melakukan persinahan. Jadi itu enggak jadikan sebagai dasar pijakan membahas tentang nabi palsu. Itu hanya Anda mencari-cari jalan untuk menuduh Nabi Muhammad, tapi tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Daud mengintip orang mandi, istrinya orang. Istrinya orang yang lagi mandi, kemudian ya seperti itulah adanya. Ngeri kalau saya baca Bible. Berbicara tentang Kejadian 35, Kejadian 38, 2 Samuel 13, Yeremia 2, kemudian Yehezkiel 16, Hakim-Hakim 16. Itu ngeri kali kalau bahas Bible, Bang. Jadi bukan sesuatu yang bisa jadikan rujukan seperti itu. Kalau kita baca Yehezkiel 23, aduh hancur. Bisa rungkat ini Komal. Jadi kembali kepada tema, kalau Anda membawa Yeremia 3 misalnya, justru saya bangga menjadi orang Islam. Karena data yang Anda bawa itu terkait dengan adanya Arab. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah melakukan persinahan seperti diumpamakan lagi ke Arab tuh. Diumpamakan ke Arab. Tapi kalau bercerita tentang persundalan, bercerita tentang persinahan, itu wow, luar biasa dalam Bible. Coba Anda ulang nanti Yeremia 3 yang Anda baca dan Anda selami baik-baik. Apakah itu hinaan kepada orang Arab sehingga Arab dijadikan sebagai contoh? Apakah kemudian ada cerita orang Arab melakukan hal-hal seperti itu? Atau yang melakukan persundalan sampai ada cerita bapak ditidurkan kemudian anaknya gonta-ganti memperkosa bapaknya? Itu enggak ada dari bangsa Arab yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak senonoh. Justru kalau kita melihat di mana di dalam Bible ada persundalan, persinahan yang dilakukan oleh orang Arab, enggak ada. Justru orang Arab sebagai contoh di situ yang tidak melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian kembali kepada tema kita terkait dengan ucapan Yesus. Jangan mengunggulkan Paulus dulu, ucapan Yesus dulu yang Anda uraikan, Anda selesaikan. Waspadalah kepada kalian akan datangnya seorang penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang awal mula? Apakah Nabi Muhammad atau beliau adalah Paulus? Kita terang-terangan aja karena tujuan diskusi ini adalah untuk
Ya tentu menjatuhkan orang, menjatuhkan agama lawan diskusi. Maka enggak usah malu, sampaikan aja Nabi Muhammad begini, enggak usah malu. Saya pun akan menyangga itu. Tetapi saya pun punya hak mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Penistaan nanti Bang, penistaan Enggak, nanti. enggak ada penistaan selama yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Contoh, ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Nah, siapa yang datang kepada murid Yesus? Yang dinasihati oleh Yesus ini? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Kan Paulus. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi orang Yahudi murid Yesus mengenal nabi palsu itu dari buahnya. Maka semisal orang Yahudi murid-murid Yesus punya teropong, dia akan meneropong nih. Siapa di antara orang-orang di luar kita nih yang kemudian memanggil Tuhan kita, guru kita sebagai Tuhan. Lalu bernubuat, bermujizat pakai nama guru kita. Ah, ditengok, oh ternyata Kristen. Dari mana Kristen ini kemudian mendapat pengajaran? Yang dari nabinya, Paulus. Dari Nabi Paulus lah kalian ini mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang mengakibatkan kalian masuk terjerat ke dalam poin tanda-tanda nabi palsu dari buah. Ingat Bang. Jangan gelisah begitu Bang Zuma. Saya nggak gelisah Bang. Jangan gelisah lah. Coba Anda baca kemudian di dalam Ketawa dulu lah. Di dalam Matius 5 itu, Matius 7 itu nomor 15 sampai nomor 23 itu. Anda lihat di sana. baru. Anda lihat di situ. Oke, silakan lanjut. Dari buahnya kamu dapat melihat dia kan? Dari buahnya. Apa buahnya? Buah dari nabi palsu ini apa? Memanggil Yesus Tuhan. Bisa langsung tiktokan aja Pak Depi, Iya. Bang Zuma, silakan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat.